Di saat danau dari Gpren itu bersatu dengan Magic Island-nya Tubatu, maka akan terbentuk yang namanya Halo, what's up guys, I'm Yusulkim, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Pastinya baik-baik aja kan? Nah, for this time kita akan ngebahas nih teori dari BTS yang Stay Gold. Aku yakin banyak banget dari para ARMY yang udah penasaran banget dengan teori selengkapnya seperti apa. Karena kalau kalian ngelihat musik videonya, itu sekilas kayak akan ngebawa kalian flashback ke musik video mereka sebelumnya. Bener nggak sih? Dan kita juga kayak ngelihat ada koneksi antara BTS dengan Magic Island Tubatu dan juga danau dari Gpren yang Love Whisper. Seperti apa teori selengkapnya? Wait, sebelum kita masuk dan membedah teorinya, pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku dan cara subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusulkim, follow juga page aku di Facebook yaitu Detektif Teori, follow juga Twitter aku di @yusulkim2, dan pastikan juga jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke ARMY yang lain dan juga Big Hit Stan yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, let's go to the topic. Nah guys, dalam pembahasan kali ini aku akan bagi jadi 2 poin. Di poin pertama kita akan ngebedah lirik lagunya, di poin yang kedua barulah kita akan ngebedah makna dari musik videonya. Untuk pertama kita akan mulai dulu nih dari membedah lirik lagunya. But wait, aku mau nanya dulu sama kalian. Tahu nggak sih apa maksud dari judulnya Stay Gold? Kalian pasti pernah dengar kata-kata yang old but gold. Itu artinya adalah tua tapi berharga. Artinya sama nih guys. Stay gold di sini tuh berarti pada sesuatu hal yang tetap berharga hingga kapanpun. Judulnya aja udah buat kita merinding ya. Seolah-olah BTS di sini ingin mengatakan kepada kita semua bahwa BTS itu akan selamanya tetap berharga pada ARMY. Nah, di TikTok kemarin itu sangat heboh banget nih guys. Jadi setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina, gold itu artinya adalah jin. Seolah-olah itu berarti bahwa stay Jin, tetap tinggal Jin. Apalagi dalam waktu yang dekat, Jin ini akan segera menjalani wajib militer. So, tambah baper ya kalau kita ngedengar artinya. Sekarang kalian udah paham dengan maksud dari judulnya. Dan kalau udah paham, kita bisa lanjut ya untuk membedah makna dari lirik lagunya. Lagu Stay Gold sendiri itu memiliki makna untuk tetap menjadi diri sendiri. Tetap love yourself juga. Dan menyadari bahwa setiap orang itu punya keistimewaan masing-masing. Dalam kehidupan ini kita juga banyak sekali mendapatkan tuntutan. Terus banyak juga standarisasi. Hingga ada juga pandangan dari orang lain. Yang mana hal-hal itu terus kita ikuti. Tujuannya apa? Supaya kita dapat terlihat sebagai manusia sosial. Tapi karena hal itulah kita kerap kali meninggalkan diri kita sendiri. Bahkan banyak dari orang yang tidak mencintai dirinya lagi dan bahkan dengan terang-terangan menyatakan bahwa mereka sangat benci diri mereka sendiri. Nah, seperti yang udah aku jelaskan pada awal tadi, melalui lagu ini BTS ingin memotivasi banyak orang untuk tetap jadi diri sendiri dan terus mencintai dirinya sendiri. Karena setiap orang itu punya keistimewaan dan sangat berharga. Selain tentang hal tersebut, Stay Gold juga menceritakan bahwa mereka itu akan selalu ada untuk para ARMY yang sangat berharga layaknya emas. Wow, so sweet juga ya. Nah guys, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang lirik lagunya. Sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu untuk membedah makna dari musik videonya. Yang perlu kalian pahami adalah para member BTS itu nantinya akan terpisah nih dan berada di tempat-tempat yang berbeda. Mereka semua berada di tempat yang melambangkan tentang ketakutan mereka dan penjara yang terus menahan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan. Namun kalian pasti juga merasa bahwa setiap adegan dari masing-masing member itu seakan-akan membawa kita flashback nih ke musik video mereka sebelumnya. Untuk pertama kita akan mulai dari Jungkook. Kita ngelihat bahwa Jungkook itu berada di lorong-lorong yang sama dengan K-Club. Kalau kita perhatikan nih guys, dari dulu Jungkook ini terus berlari untuk mendapatkan kebebasannya. Namun ada sewaktu-waktu dia juga lelah nih guys dan butuh waktu untuk beristirahat dan bahkan menyerah untuk mendapatkan hal tersebut. Lalu kita akan lanjut ke Suga. Scene-nya Suga itu juga sama nih dengan yang ada di K-Club. Bedanya adalah di K-Club dia itu telah membakar piano. Piano tersebut itu melambangkan tentang cinta pertamanya. Suga ini sangat takut untuk kehilangan cinta pertamanya. Tapi sekarang Suga telah menghilangkan ketakutannya tersebut. Dan sekarang di Stay Gold ini dia merenungi hal yang telah dibuang olehnya. J-Hope itu juga sama nih guys dengan apa yang terjadi pada Jungkook dan juga Suga. Adegan dari J-Hope itu sebenarnya sama dengan yang ada di K-Club, tapi sekarang itu lebih meluas lagi. Kalau di K-Club dia itu hanya berada di depan pintu. Nah, di Stay Gold ini dia berada di dapur. Kayaknya dia kelaparan ya guys. Wait, ini bukan bercanda ya guys, tapi ini serius. Kalau kalian perhatikan sedari dulu nih, terutama di K-Club, si J-Hope ini selalu berhubungan dengan yang namanya makanan, yaitu sneakers. Sneakers dan juga dapur itu punya satu kesamaan ya guys. Apa kesamaannya?
sama-sama berhubungan dengan makanan. Makanan adalah hal yang mengingatkan J-Hope akan sang ibu yang telah meninggalkannya di taman bermain. Dan kita akan lanjut pada scene-nya Jin. Nah, Jin ini akan berada di atas kasur. Scene-nya ini sama banget dengan yang ada di Wings short movie, tepatnya di Awake. Di sana Jin juga berada di atas kasur, terus nantinya dia akan bangun dan menyentuh kaca. Yang ternyata kalau kacanya disentuh itu nantinya akan bergerak seperti genangan air. Jadi, dapat aku simpulkan adalah air yang berada di bagian miliknya Jin itu berasal dari kaca yang disentuhnya pada Awake tadi. Lalu kita lanjut ke Namjoon yang berada di tempat seperti penjara. Ini juga akan membawa kita nih comeback ke Wings short movie. Di Wings kita melihat Taehyung akan dipenjara. Dan sewaktu ia dipenjara, Taehyung nantinya akan menelpon Namjoon. Tapi sayangnya Namjoon ini tidak dapat mengangkat telepon dari Taehyung. Dan nantinya akan ada tulisan liar di kaca yang seolah-olah mengatakan bahwa Namjoon ini adalah seorang pendusta. What I mean adalah Namjoon dan Taehyung sekarang seakan-akan bertukar posisi gitu loh. Nah, Namjoon ini akan terpenjara oleh rasa bersalahnya kepada Taehyung. Jangan lupa juga bahwa di saat Taehyung itu membakar buku, serpihan kertas dari buku tersebut akan jatuh ke tempat dari Namjoon. Kalau kalian perhatikan buku yang dibakar oleh Taehyung, salah satu bukunya terlihat ada noda-noda merah seperti darah. Kalau kalian flashback ke eranya Wings short movie, di sana Taehyung ini diceritakan telah membunuh ayahnya dikarenakan waktu itu mereka sedang berkelahi ya guys. Jadi mungkin si Taehyung ini nggak sengaja untuk membunuh ayahnya hingga meninggal. Hal itulah yang ngebuat Taehyung nantinya dipenjara. What I mean adalah darah yang berada pada buku tersebut merupakan simbol yang mewakili darah dari perkelahian antara dia bersama dengan ayahnya. Oh ya, selain itu juga nih guys, buku itu menggambarkan tentang hal yang berisikan tentang kenangan. Yang dapat aku simpulkan adalah di bagiannya Taehyung yang membakar buku itu menggambarkan tentang ia yang sudah melupakan masa kelamnya. Serpihan kertas yang terbakar dan jatuh ke Namjoon itu seolah-olah memberikan pertanda bahwa Taehyung telah memaafkan Namjoon di masa lalu. Jangan lupa juga tentang adegan di saat Taehyung membakar korek. Itu juga sangat penting banget loh guys. Kalau kalian nih perhatikan di Spring Day, kita melihat Jungkook yang menyalakan korek. Di saat Jungkook menyalakan korek, dia juga memiliki keinginan, yaitu untuk berkumpul bersama dengan para hyungnya. Sama dengan Jungkook, Taehyung juga demikian. Dia punya keinginan yaitu untuk berkumpul bersama lagi dengan teman-temannya dan melupakan masa lalunya yang kelam. By the way, sebelum itu aku mohon maaf banget atas ketidaknyamanannya. Mungkin kalian mendengar suara ribut-ribut, I'm so sorry banget ya. Aku juga susah banget buat video di sini. Karena emang keadaannya susah banget dikendalikan, aktivitas juga sangat normal banget, jadi ribut banget, I'm so sorry banget. Terus kita akan lanjut ke Jimin yang menaiki bus. Masih ingat nggak dengan Wings? Kita melihat bahwa ada petunjuk jalan menuju Purkot Sumokwon atau Purkot Arboretum. What I mean adalah bus yang dinaiki oleh Jimin itu seakan-akan menjadi sebuah kendaraan yang akan digunakan oleh Jimin untuk menuju Purkot Arboretum. Dan kita akan lanjut ke bagian di saat mereka bersama-sama. Ini itu guys melambangkan bagaimana mereka bersama-sama di dalam mimpi, bahagia dan bermain bersama. Dicatat ya, ini hanya di dalam mimpi, bukan di dunia nyata. Nyatanya mereka itu terpisah. Namun jika diperhatikan dengan lebih dekat pada bagian di saat mereka bersama, kita melihat ada bunga-bunga yang bertaburan. Bunga itu merupakan simbol tentang keindahan. Terus kalau kalian close up pada bagiannya Jin, kita akan melihat kupu-kupu. Sekilas akan membawa kita ke teori HYYH, di mana Jin selalu rekat dengan butterfly effect. Nah, di bagian ini kalau kalian perhatikan buku yang dibaca oleh Jin, tebak judul lagunya apa yuk? Judul bukunya apa yuk? Judul bukunya adalah Shakespeare is a Midsummer Night Dream, karya dari William Shakespeare. Buku tersebut berkisah tentang pasangan kekasih dari Athena, Hermia, dan Lysander yang dilarang untuk menikah. Demetrius ternyata berusaha untuk mengejar Hermia. Dan ternyata juga nih, Helena ini tergila-gila dengan Demetrius. Bahkan Raja dan Ratu Peri bertengkar karena mereka. Lalu Raja Peri akhirnya menggunakan ramuan ajaib yang membuat Demetrius dan Lysander jatuh cinta pada Helena. Pada akhirnya kisah ini berkutat tentang siapa yang jatuh cinta dengan siapa. Hubungan buku yang telah aku ceritakan tadi dengan Stay Gold adalah yaitu berada di sebuah hutan yang sangat indah dengan banyak bunga. Dan kalian ingat dengan cerita yang aku bacakan tadi, kisah mereka dan BTS itu sama,
yaitu tentang pencarian cinta. Dan kita akan next ke bagian berikutnya. Jadi akan ada cahaya emas yang akan menuntun para member untuk membawa mereka keluar dari ketakutan dan mendapatkan kebahagiaannya menuju hutan yang indah dihiasi oleh bunga-bunga yang sangat cantik. Jika diperhatikan, tempat mereka berada sekarang itu mirip dengan yang ada di Magic Island Tubatu dan juga danau miliknya Gpren di Love Whisper. Apa maksud dari semuanya? Oke, aku akan jelasin satu persatu kepada kalian semua. Untuk pertama, kita akan mulai terlebih dahulu ngebahas tentang danau miliknya Gpren di Love Whisper. Jadi, dikisahkan bahwa Gpren terlahir dari tempat tersebut. Mereka juga telah mendapatkan kekuatan dari danau itu. Tapi karena rasa iri terhadap kekuatan satu sama lain, mereka akhirnya terpisah. Hubungannya apa dengan Stay Gold? Satu guys hubungannya, yang mana mereka terpisah di tempat yang berbeda satu sama lain. Kita nggak tahu apa penyebab mereka terpisah. Intinya adalah mereka terpisah dan tidak bersama. Lalu di Magic Island, buat yang udah nonton Magic Island pasti udah tahu dong dengan cerita yang ada di Magic Island. Awalnya para member Tubatu itu tidak akan saling mengenal, tapi kemudian mereka akan saling mengenal dan menjadi teman ketika mereka telah sampai di Magic Island. Magic Island merupakan tempat yang mewujudkan mimpi-mimpi dari Tubatu. Semua hal yang mereka impikan selama ini itu menjadi kenyataan di Magic Island. Jadi selain itu, Magic Island juga menjadi tempat untuk kabur dari society, terlebih mereka merupakan anak-anak istimewa yang punya kekuatan yang berbeda. Dari cerita Tubatu tadi, banyak banget nih kesamaan yang kita temukan dalam Stay Gold. Yang pertama adalah tentang BTS yang terpisah. Terus impian mereka untuk bersama-sama kembali. Di Magic Island, impian mereka akan terwujud. So, yang dapat kita simpulkan adalah danau itu yang memisahkan mereka. Dan Magic Island ini yang mempersatukan mereka kembali. Di saat danau dari Gpren itu bersatu dengan Magic Island-nya Tubatu, maka akan terbentuk yang namanya suatu keabadian. Sehingga inilah yang membuat mereka dapat bahagia dan bersama-sama selamanya. And the last scene, kita melihat bahwa Taehyung di sini memegang bunga. Kalian pasti melihat bahwa bunga-bunga yang berada di musik video dari Stay Gold itu penuh dengan warna ungu. Kalian masih ingat nggak dengan apa yang terjadi pada acara Third Master BTS di Skydome pada November 2016 lalu? Jadi sebelum pertunjukan ini dimulai, panitia nantinya akan membagikan tas plastik ungu kepada ARMY yang hadir saat itu untuk digunakan bersama dengan ARMY Bomb. Setelah itu, momen purple pun terjadi, di mana dalam acara tersebut terhampar lautan ungu. V yang melihat hal itu mengatakan, I purple you. Taehyung itu mengatakan bahwa warna ungu adalah warna terakhir dari pelangi, sehingga memiliki arti untuk saling mempercayai dan mencintai satu sama lain dalam waktu yang lama. Inilah mengapa di dalam musik video ini, Taehyunglah yang menyentuh bunga tersebut. Bunga yang menjadi lambang bahwa ARMY dan BTS akan mencintai satu sama lain dalam waktu yang lama. Bunga yang disentuh oleh Taehyung nantinya akan menghasilkan cahaya emas, yang mana cahaya emas ini akan pergi ke suatu tempat. Kemana yuk cahaya emasnya? Tebak-tebak. Yaitu tempat para ARMY berada. Intinya adalah mereka itu kayak ngajakin kalian untuk bersama-sama ke Magic Island mereka, sehingga dapat bersatu bersama-sama dalam kebahagiaan selamanya alias abadi bersama. So sweet banget ya. Kesimpulan dari semuanya adalah, kalau yang dapat aku tangkep ya dari penglihatan aku, yang mana mungkin ada masa dimana kalian itu akan terpisah satu sama lain, tapi kalian nggak akan terpisah selamanya. Nanti kalian akan bersatu lagi. Nah, di saat kalian bersatu ini, maka kalian nantinya akan bahagia selamanya. Itu aja sih yang dapat aku tangkap dari teori Stay Gold ini. Kalau menurut kalian gimana nih? Apakah ada yang punya pemikiran yang sama dengan aku? Komen di bawah ya. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Kim pamit. Goodbye.